Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, anak-anakku. Kita lanjutkan materi kita tentang penyajian data dalam bentuk grafik atau dalam bentuk diagram gitu. Nah, apa kegunaannya grafik dan diagram ini? Pertama, untuk memperjelas dan mempertegas penyajian data, kita akan lebih gampang mungkinan melihatnya. Yang kedua, mengurangi kejemuan melihat angka-angka, jadi ada variasi melihat tidak hanya angka saja, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Yang berikutnya, menunjukkan arti secara menyeluruh, jadi bisa dilihat secara menyeluruh, memperbandingkan data secara visual. Oke. Nah, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat diagram atau grafik. Satu, judul diagram atau grafik diletakkan di tengah-tengah bagian atas gambar sehingga simetris. Dua, judul harus menerangkan maksud diagram atau grafik. Tiga, perbandingan antara tinggi dan panjang harus serasi, tidak terlalu panjang dan tinggi. Empat, penggunaan skala harus tepat sehingga dapat memberikan gambaran suatu perbandingan yang baik. Lima, keterangan atau catatan sebagai penjelasan terhadap simbol-simbol dan warna diletakkan di bawah atau samping gambar. Kalau ada keterangan, keterangan pada skala vertikal dan horizontal harus jelas. 7, diagram harus bersih dan rapi. Oke, sekarang yang pertama diagram batang, bentuk tunggal. Diagramnya bentuk tunggal. Kalau ada toko elektronik hasil penjualan TV, ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini jumlahnya 15, 24, 5, 40, dan 50. Kalau ini kita jadikan bentuk diagram, ya ini sederhana. Januari ada 15, Februari 20, dan seterusnya. Sederhana ini. Nah, yang kedua, bentuk tunggal lagi. Bisa modelnya bisa macam-macam. Gini. Nah, ini bisa kemudian dalam bentuk apa namanya bulannya ada di gerak Y gitu ya, yang jumlahnya itu di sumbu X gitu, jumlahnya di sumbu X, bisa begitu. Nah sekarang bentuknya kalau ganda, data karyawan PT Wiguna tahun 2005, prianya 25, wanita 50, dan seterusnya. Gini, ini bentuk grafiknya. Nah, modelnya bisa begini. Ada keterangan. Tadi ada keterangan di bawah bisa, di sampingnya ini bisa gitu. Lalu kemudian judulnya jelas. Judulnya jelas, ini judulnya itu jelas apa namanya di tengah-tengah itu. Simetris kanan kiri biar bagus. Nah, yang biru itu pria, yang merah itu wanita. Anda bisa melihat gitu apa namanya banyaknya yang mana, dengan sekilas saja Anda akan tahu banyaknya yang mana antara pria dan wanita kalau menggunakan diagram. Ini namanya diagram batang. Ya bisa juga begini perbandingannya, kanan kiri. Kalau yang tadi itu atas bawah, ini kanan kiri. Prianya warna biru, wanitanya warna merah. Gitu. Bisa begini, kalau bentuknya sih macam-macam ya. Bisa berbentuk dalam dimensi 3 seperti ini. Bentuknya bisa macam-macam. Oke. Sekarang diagram garis. Diagram garis. Saya tidak terlalu lama ini, paling 5 menit selesai. Diagram garis. Nah, ini misalnya ada tabel indeks biaya hidup di DKI Jakarta tahun 2075 IBH-nya, 2180 dan seterusnya. Maka kita bisa buat diagram garis gini. Bentuknya garis. Ini judul sama yang sumbu X-nya yang tahun, sumbu Y-nya yang IBH-nya, indeks biaya hidup. Gitu.
Oke, sekarang ini yang sering muncul di ujian juga sering muncul. Ada diagram batang. Diagram lingkaran gitu. Misalnya ini barangnya ada penjualan di barang di toko makmur, beras gitu, gula, garam, tepung. Ini jumlahnya ada 120 kuintal, 90, 30, 60. Nah, kalau kemudian dibuat diagram lingkaran gitu, maka kita membutuhkan, karena lingkaran itu ada derajat, maka kita membutuhkan berapa derajat dalam lingkaran tersebut gitu. Kalau ini saya total 120 tambah 90 tambah 30 tambah 60 hasilnya 300 gitu. Nah, kita tahu sudutnya, harus tahu sudutnya. Maka cara mencari sudutnya adalah 120 dibagi dengan 300 dikali dengan 360 derajat. Maka akan ketemu 144 derajat. Nah, dalam lingkaran itu, beras itu ada 144 derajat. Gula itu 90 dibagi 300 dikalikan dengan 360. Maka akan dapat 108 derajat. Berarti gula itu dalam lingkaran ada 108 derajat. Garam itu 30 per 300 kali 360 derajat, maka dapat 36 derajat. Begitu juga dengan tepung, akan didapat dibagi 300 kali 360 derajat akan dapat 72 derajat. Maka keseluruhan ini 144, 108, 36 derajat, 72 derajat kalau dijumlahkan itu akan 360 derajat. Nah, jadi kalau dibuat inilah gambar, jadi dia sesuai gitu. Yang ini beras gitu 144, yang ini gula yang merah ini 108 derajat, yang ini garam 36 derajat, ini yang tepung 72 derajat gitu. Itu. Banyaknya 120, ini bukan derajat tapi banyaknya 120 kuintal, 90, 30, 60 gitu. Nah, sekarang kalau dibuat persentase juga bisa gitu. Dibuat persentase, kalinya nanti 100%. 120 dibagi 300 dikali 100%. Ini bukan derajat ya, 100% ya. Salah itu. 90 dibagi 300 kali 100%, 30%, dan seterusnya. Gitu, didapat 20%. Jadi kalau dijumlahkan jadinya 100%. Nah, ini kalau dalam bentuk persen, ini 40%, ini 30%, ini 10%, ini 20%. Bentuknya macam-macam. Bisa kayak gini, bisa yang tadi itu. Itu diagram lingkaran. Nah, sekarang histogram. Nah, ini akan banyak muncul ini di soal. Anda harus paham betul histogram ini. Histogram ini digunakan untuk data kelompok. Jadi kalau punya data kelompok, kemarin kan sudah pernah belajar membuat data kelompok. Nah, misalnya ini ada data kelompok. Kan kemarin sudah belajar membuat data kelompok 32 sampai 40 frekuensinya 3, 41 sampai 49 frekuensinya 5, dan seterusnya sampai jumlah frekuensinya itu 50. Ini sudah dikasih data. Nah, bagaimana membuat histogram? Anda harus tahu dulu tepi bawah dan tepi atas. Kemarin sudah belajar. Tepi bawah itu adalah batas bawah 32 dikurangi dengan 0,5. Maka dapatlah 31,5. Jadi dapatlah 3. Ini dikurangi dengan 0,5. Ini tepi bawah. Yang ini sebelahnya ini tepi batas atas. Nah, batas atas itu mendapatkan tepi atas itu adalah batas atas yang 40, 49 ditambah dengan 0,5, maka dapatlah 49,5.
Ini. Nah, ini histogramnya gitu. Judulnya dapat misalnya ini yang tadi yang 31,5 gitu ini itu adalah letak di ujung sini nih. 31,5. Ini atasnya 40,5. Nah, 40,5 dengan ini Anda akan perhatikan dengan ini mesti sama antara tepi bawahnya 41 sampai 49, tepi bawahnya itu akan sama dengan tepi atas dari 32 sampai 40. Karena 40 ditambah dengan 0,5, yang 41 ini dikurangi 0,5. Jadi dia tidak ada renggang. Histogram itu enggak ada renggang. Nah, ini tepat ini. Gitu. Nah, Pak, lalu yang tengah-tengah ini apa? Ini titik tengah. Anda kan juga sudah belajar kemarin. Bicara tentang titik tengah. Tengah-tengahnya berapa? Ini tengah, titik tengah ini. Yang ini. Ini titik tengah. Nah, histogram ini akan banyak nanti muncul di soal-soal. Untuk kemudian ininya tidak muncul, ininya apa? Data kelompoknya nggak muncul. Yang muncul di soal itu hanya histogramnya. Pertanyaannya bisa macam-macam nanti. Cari apa, dicari apa, gitu. Ini histogram, gitu. Oke, sudah selesai. Kita materinya sampai di histogram. Jadi Anda sudah belajar tentang bagaimana membuat jadi dalam bentuk histogram, dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun dalam bentuk histogram. Jadi histogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, silakan itu dipahami lagi. Jikalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya stop share. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan penjelasannya, soal-soalnya nanti kita melalui grup. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.